Halo, dan selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau kupas tuntas bab 10 dari sumber kita, You Are a Badass. Judulnya Meditasi 101. Kita coba gali ya, apa sih inti meditasi menurut penulis buku ini? Yang menarik nih, penulisnya bilang, meditasi itu simple, tapi kok ya nggak sesimpel itu juga. Konsepnya kan duduk diem, nggak ngapa-ngapain, tapi kenapa ya disebutnya praktek? Nah, ini yang mau kita bedah. Betul banget. Bab ini tuh kayak mengupas kenapa sesuatu yang kelihatannya pasif, ternyata butuh latihan aktif. Dan ini dianggap kunci buat akses, mother load istilahnya penulis, sumber kekuatan dalam diri gitu. Ini nyambung ke tema besar buku bagian 3 ya. Oke, oke. Jadi kalau gitu intinya meditasi di bab ini apa dong? Tujuannya kayaknya buat menenangkan pikiran kita yang suka ngobrol sendiri itu loh. Penulis bilang kayak tupai gugup lari-larian di otak. Lucu juga ya analoginya. Ya, tujuannya biar kita bisa nyambung sama yang namanya energi sumber. Atau ya bisa disebut the vortex, kekuatan lebih tinggi, intuisi. Bebas lah mau nyebutnya apa. Energi sumber. Dan kalau udah nyambung, manfaatnya tuh katanya signifikan banget. Frekuensi energi kita naik, bisa lebih selaras sama panduan batin. Terus ya standar lah ya, stres berkurang, kesadaran naik. Tapi yang menarik katanya mempermudah manifestasi keinginan juga. Wah, oke. Ini nyambung lagi ke motherload tadi ya berarti. Iya, persis. Semua ujung-ujungnya ke sana. Terus saran praktisnya gimana? Biar nggak cuma teori nih. Nah, ini enaknya. Sarannya tuh mau bumi banget. Mulai dari yang kecil gitu katanya. Cukup 5-10 menit aja tiap hari. 5 sampai 10 menit ya. Nggak lama-lama banget. Iya, dan ditekankan juga, gak ada cara benar atau salah nih. Oh, oke. Itu bikin nggak terlalu mengintimidasi ya. Jadi kayaknya semua orang bisa coba. Betul, itu poin pentingnya. Aksesibilitas. Makanya dia kasih beberapa metode spesifik buat bantu mulai. Pertama, ya fokus ke napas. Ini kan metode klasik ya. Ya, yang paling umum didengar. Kedua, ada visualisasi. Bayangin cahaya terang masuk dari atas kepala, ngalir ke seluruh tubuh, terus balik lagi ke atas. Katanya ini bantu fokus buat sebagian orang. Visualisasi cahaya ya. Ketiga, pakai mantra. Ulang-ulang kata atau frasa. Bisa cinta, terima kasih, om. Penulisnya malah sambil bercanda bilang, kalau kata bakso bikin kamu tenang, ya pakai aja itu. Hahaha, bakso, serius? Iya, intinya kan bukan di katanya, tapi biar si tupai di kepala tadi ada tulang buat digigit, biar lebih anteng gitu. Oke, paham. Jadi biar pikiran nggak liar kemana-mana. Saya suka deh bagian penulis cerita pengalamannya sendiri, jujur banget gitu. Kadang katanya meditasinya bisa dalam banget, kayak merasa melayang, euforia. Tapi, seringnya ya biasa aja. Malah kadang ketiduran, atau mikirin nanti siang makan apa. Nah, itu dia. Atau momen klasik, pas sadar lagi di zona, malah jadi mikirin, wah lagi di zona nih. Terus ya udah buyar deh. Hahaha, iya banget. Pernah ngalamin juga kayak gitu. Dan justru di situ intinya, menurut bab ini. Kuncinya itu konsistensi, bukan kesempurnaan. Penulisnya bilang, pokoknya lakuin terus aja, terus-menerus. Jadi nggak apa-apa gitu ya kalau hasilnya nggak selalu wow. Nggak apa-apa banget. Bahkan kalau dari total waktu meditasi, kita cuma bener-bener fokus atau masuk zona semenit aja, efek kumulatifnya tuh bakal kerasa kok lama-lama. Kayak ngelatih otot kesadaran aja, sedikit demi sedikit. Oke, jadi jangan nyerah kalau awal-awal rasanya susah atau pikirannya masih rame ya. Justru itu bagian dari latihannya. Penulis juga nyinggung kenapa meditasi ini kayaknya makin penting ya di zaman sekarang. Soal teknologi, rentang perhatian kita yang makin pendek. Dia kasih contoh orang ngecek HP pas lagi main tenis. Kebayang nggak tuh? Iya bener. Itu bikin kita gampang jadi, istilahnya, orang linglung yang gampang terdistraksi. Orang linglung. Nah, dalam konteks modern ini, meditasi itu kayak jadi semacam alat perlawanan yang kuat gitu. Jadi semacam jeda yang sangat kita butuhkan dari kegilaan sehari-hari. Biar kita nggak jadi sekumpulan orang linglung tadi. Biar tetap nyambung sama diri sendiri di tengah semua distraksi ini. Oke, jadi ini cara buat grounding lagi ya di tengah hiruk pikuk ya? Bisa dibilang gitu? Oke deh. Jadi kalau dirangkum nih, kesimpulan utama dari bab ini. Meditasi itu konsepnya simple, tapi prakteknya ini kuat banget buat nyambung lagi ke energi sumber kita. Dan juga buat lebih sadar aja gitu ya, biar nggak gampang kebawa arus distraksi dunia modern. Iya.
Mungkin bisa diibaratkan kayak olahraga atau minum air putih cukup. Butuh dijadiin kebiasaan, tapi dampaknya bisa gede banget keseluruhan hidup. Setuju, setuju. Butuh disiplin emang awalnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang mungkin. Bab ini kan menekankan banget soal konsistensi ya. Walaupun cuma sebentar aja fokus heningnya, itu bisa bikin perbedaan. Coba deh, renungkan. Kalau obrolan tupai di kepala kita ini sering banget nutupin suara hati atau intuisi, kira-kira nih wawasan atau panduan apa ya yang bisa muncul buat Anda kalau aja Anda meluangkan waktu, katakanlah 1 menit aja, buat fokus hening secara konsisten tiap hari. Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. 1 menit aja konsisten. Apa ya yang bisa muncul? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak kupasan kita kali ini. Ya, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.